Datang di DC Power Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merakit modul charger baterai 18650. Adapun alat-alat yang saya gunakan, yang pertama modul step down yang ini, yang kedua modul charger dengan seri yang step down LM2596, dan yang kedua tipe TP4056. Adapun spesifikasi alat-alat di atas atau alat-alat ini, yang pertama modul step down, daya input 32 volt sampai 41 volt, dan output 1,2 sampai 35 volt. Untuk TP4056 mempunyai spesifikasi untuk input 5 volt dan output 4142 volt. Dari alat-alat ini, untuk mode seri TP4056 dia juga mempunyai mode load, yang mana bisa digunakan ini untuk mode load. Saya besarkan dulu. Ini input 5 volt. Nah, ini untuk mode load beban, dan ini untuk baterai min, baterai plus. Ini untuk pengecasan, juga bisa untuk pengurasan. Untuk pengurasan melewati out ini, yang mana dia di backup oleh BMS tunggal. Nah, di sini BMS berperan sebagai ketika ada load beban dari sini, misal kita menghidupkan lampu LED dan lain-lain yang support dengan tegangan baterai tersebut, maka BMS ini berfungsi memproteksi baterai yang terhubung pada kit ini. Semisal dia akan berhenti dan tidak menguras full, dalam artian dia akan memproteksi di tegangan sekitar 28 sampai 3 volt auto beban cut off. Dan yang terpenting untuk mode ini, untuk kit ini, yang kita gunakan adalah untuk mode charger. Yang jelas dia sudah mempunyai cut off untuk baterai yang akan kita cas nanti. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mode yang saya gunakan, saya zoom out dulu. Ini nantinya tegangan dari sini akan kita kasih sekitar 12 volt. 12 volt ini nanti akan kita turunkan menjadi tegangan sesuai yang dibutuhkan oleh kit ini, kit TP4056, yang mana kit ini mempunyai tegangan input yang harus 5 volt. Kalau melebihi 5 volt, kemungkinan alat ini bisa rusak, karena dari desainnya sudah ada mode pengecasan dari HP rata-rata, dari charger HP rata-rata 5 volt, dan sesuai data pun juga begitu, dia membutuhkan tegangan 5 volt, dan di bawah itu kemungkinan alat ini tidak bekerja. Untuk mode yang saya gunakan ini sengaja menggunakan mode step down, karena kita memanfaatkan tegangan input ini dari hasil panel surya. Saya menggunakan mode tunggal, mode 12 volt, yang nantinya kita akan gunakan untuk menyuplai pengecasan. Dalam artian pengecasan ini nanti digunakan untuk membantu penyortiran baterai pada litokala. Jika kita fokus ke alat yaitu litokala, maka kita akan memerlukan banyak waktu. Dan untuk alat ini
kita fungsikan nantinya untuk membantu dan mempercepat proses litokala ketika menyortir dalam artian melihat nilai ampere dari tiap-tiap baterai. Nah, ini akan saya gunakan untuk mengecas guna mempercepat si litokala tersebut. Oke, dalam hal ini untuk perakitan yang perlu diperhatikan, karena ini sudah saya rakit. Yang pertama adalah input ya, input tegangan 24 12 gak masalah, nanti ini akan auto dia. Si mode LM ini auto dan akan tidak berfungsi jika tegangan 3,2 volt. Di bawah 32 volt dia tidak akan bisa memaksimalkan arus yang akan keluar di sini 5 volt. Jadi diusahakan di atas atau setara 5 volt alat ini masih berfungsi. Hal-hal tadi yang perlu diperhatikan adalah ketika menyeting si LM ini, yang pertama yaitu ini tegangan plus yang menuju ke in modul baterai LM, modul baterai TP maksudnya, TP 4056. Ini dicabut dulu, jangan disolder, kita setting dulu. Dan saya praktekkan dulu. Nah, pada mode ini ya, kita hidupkan dulu, kita kasih tegangan. Karena ini sudah saya setting dari awal, maka kita sebagai simulasi saja. Mohon maaf. Nah, ini saya setting di kisaran 5 volt. Jika melebihi di atas, kemungkinan alat ini juga kurang maksimal bekerja. Maka dari itu kita sesuaikan saja sesuai di data yang diinginkan, kisaran di 5 volt. Dan saya menggunakan memang 2, sebenarnya ini 1 cukup, cuma kita memaksimalkan dalam mode TP4056 ini dia mempunyai output 41 volt, 42 volt, 4142 antara itu, dan mempunyai nilai sebesar 1 ampere di setiap kitnya. Jika kita menggunakan untuk fokus ke satu baterai, maka yang diharapkan baterai tersebut bisa lebih maksimal atau lebih cepat dalam pengecasan. Itu yang pertama. Jika kita terpaksa menggunakan satu kit juga bisa, cuma si output si TP ini dia hanya bisa bekerja untuk maksimal 1 ampere. Jadi ketika kita membebani lebih dari satu baterai, kemungkinan dia akan bekerja lebih lama dalam memenuhi atau sampai penuh baterai yang kita cas. Gitu, itu saja yang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mode seperti ini. Yang pertama, yang saya ulangi, untuk output dari step down kita bisa menggunakan 12 sampai katakanlah 24 juga bisa. Dan ini auto keluar di settingan pertama, yaitu yang kita inginkan 5 volt untuk memenuhi si TP4056 ini. Oke, kita cek. Kalau ini masih hidup, berarti tegangan output dari sini, dari step down, anggap saja 5 volt. Dan tegangan input dari step down ini kisaran di angka 10. Karena sudah malam, posisi baterai ya mungkin agak berkurang, tapi nggak apa-apa. Si step down ini masih mampu menyuplai
alat ini. Oke, kita perlihatkan untuk si saya dulu, nggak perlu nih. Untuk tegangan output CLM SITP 4056, dia memproteksi di 4106 volt. Dan juga untuk pengurasan sama, dia start di 41 dan mungkin berhenti di 3 volt atau 2,8 volt untuk jenis baterai 18650 kayak sebesar itu. Dalam proteksinya dia tidak full dikuras total. Nah, disinilah peran BMS tersebut. Oke, saya pause dulu dan menunjukkan bagaimana hasilnya. Oke, kita lanjutkan setelah penyodiran dan kita cek. Untuk box saya menggunakan bekas apa ini, bekas ini apa, lupa sweet TP-Link yang sudah tidak kepakai. Nah, di sini memang saya sengaja menempatkan di situ karena ini berat ini berfungsi untuk kontrol ya, biar kelihatan manis gitu aja. Oke, setelah kita solder dan kita pasang, kita lihat hasilnya. Kita coba dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba. Oke, jalan. Oh ya, sekali ini untuk garis-garis ini kita fungsikan ya, biar tidak lupa. Untuk mode ini kita ke sini. Untuk garis ini, lampu ini tujukan untuk ke sini, agar supaya ketika baterai penuh kita agak bingung ini posisi nomor 1 atau nomor 2 yang penuh. Kita sudah bisa memastikan melalui garis-garis ini. Oke, kita coba untuk port, anggap saja port nomor 1, posisi plus, posisi min. Kita ukur dulu biar aman. Oke, untuk tegangan positif, oke, 411 dan port 2 juga sama. Kita menggunakan, kita ukur tegangan awal baterai. Oh, kebalik. Baterai awal 2723 volt. Berarti untuk mencapai kita tinggal itu aja. Kita lihat positif negatif. Ini menunjukkan indikator merah. Berarti mode pengecasan. Kita coba, kita cari baterai yang satu lagi. Ini kita ukur dulu. Wah, ini kelewatan ini di bawah 1 volt. Oke, kita coba aja. Maklum baterai bekas. Oke, dan kita lihat ternyata bisa mengecas. Terbalik. Oke, semakin naik berarti sukses untuk pembuatan perakitan charger untuk baterai 18650. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, wajar saja, namanya juga manusia. Oke, dari saya cukupkan sekian. Salam DC Power.